Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ririn Setiawati. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan uji integral untuk deret positif. Nah, sebelum masuk pada uji integral untuk deret positif, di sini penting untuk diingat jika di sini terdapat A1, A2, A3 sampai dengan tak hingga, maka ini disebut dengan barisan. Kemudian, jika terdapat bentuk A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai dengan tak hingga, atau dituliskan dalam bentuk jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN, maka bentuk ini disebut dengan deret. Selanjutnya, jika kita ketemu dengan bentuk Sn, di mana Sn itu sama dengan A1 ditambah A2 sampai dengan AN, maka ini yang disebut dengan jumlah parsial ke N dari deret. Yang selanjutnya S1, S2, S3 sampai dengan tak hingga itu disebut dengan barisan jumlah parsial dari deret. Dan yang perlu diingat lagi, deret dikatakan konvergen jika dan hanya jika S itu sama dengan limit dari Sn untuk N mendekati tak hingga. Jadi deret itu dikatakan konvergen ke S jika nilai limit dari barisan jumlah parsial ke N untuk N mendekati tak hingga itu ada dan bernilai real yaitu S. Maka S di sini itu disebut dengan jumlah deret. Selanjutnya diberikan terkait dengan uji integral. Misalkan F itu adalah fungsi kontinu, positif dan turun pada interval 1 sampai dengan tak hingga. Dan misalkan AN itu sama dengan Fn, di mana barisan AN itu bisa disajikan dalam bentuk fungsi bernilai real dengan domainnya itu adalah N anggota dari bilangan asli. Nah, deret dari jumlahan N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar dari integral 1 sampai dengan tak hingga fx dx itu konvergen. Dengan kata lain ya, jika integral dari 1 sampai tak hingga fx dx itu konvergen, maka deret dari jumlahan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu konvergen. Sebaliknya, jika integral dari 1 sampai tak hingga fx dx itu divergen, maka jumlahan dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN atau deret dari AN itu divergen. Nah, sebagai contoh berikut diselidiki deret yang berbentuk jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per N dikalikan dengan ln N. Diselidiki apakah deret ini konvergen atau divergen. Nah, sekarang kita ambil ya suatu fungsi kontinu fx di mana fx di sini itu sama dengan 1 per x dikalikan dengan ln x. Jelas bahwa 1 per x dikalikan dengan ln x itu merupakan fungsi kontinu, positif, dan turun ya, dan turun pada interval 2 sampai dengan tak hingga. Nah, kenapa pada interval 2 sampai tak hingga? Karena kita harus ingat bahwa ln x ya, ln x ketika x-nya sama dengan 1, maka ln 1 itu sama dengan 0. Sehingga fungsi f ini menjadi tidak terdefinisi. Sehingga karena n-nya itu adalah bilangan asli, maka di sini diambil intervalnya itu adalah dari 2 sampai dengan tak hingga, sehingga fungsi fx di sini terdefinisi kontinu, positif, dan turun. Nah, selanjutnya ya, di sini ditentukan integral tak wajar dari 2 ya sampai dengan tak hingga dari fx dx. Bisa juga kita tuliskan dalam bentuk limit dari t mendekati tak hingga, integral dari 2 sampai dengan t dari 1 per x dikalikan dengan ln x dx. Nah, kita tahu kalau turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x. Oleh karena itu, untuk mengintegralkan ini kita gunakan integral substitusi. Sehingga kita peroleh limit dari t mendekati tak hingga untuk integral dari 2 sampai dengan t dari 1 per x ln x dx dikalikan dengan d ln x, di mana turunan dari ln x itu maka di sini dibagi dengan 1 per x. Maka 1 per x di sini bisa kita coret dengan 1 per x ini. Sehingga di sini kita tinggal peroleh integral dari 2 sampai t
ya 1 per ln X D ln X. Atau bisa juga dengan integral dari 1 per U du. Maka kita akan peroleh hasilnya adalah ln U. Maka oleh karena itu di sini kita peroleh hasilnya adalah limit dari T mendekati tak hingga ln dari ln X. Karena U-nya sama dengan ln X. Dengan batasnya dari 2 sampai dengan T. Nah, selanjutnya kita masukkan batas atasnya. Batas atasnya di sini itu adalah ln T. Ya, ln T. Dikurangi batas bawahnya yaitu ln 0. Ln 2, maaf, ln 2. Nah, oleh karena itu karena ln 2 untuk T mendekati tak hingga, maka di sini nilainya adalah konstanta. Tetapi berbeda untuk ln T. Karena T-nya mendekati tak hingga, maka ln T-nya mendekati tak hingga. Maka ln dari tak hingga itu juga mendekati tak hingga. Nah, oleh karena itu limit T mendekati tak hingga dari ln X untuk batas T-nya dari untuk batas X-nya dari 2 sampai T, maka kita peroleh sama dengan tak hingga. Nah, karena hasil integralnya itu sama dengan tak hingga, maka integral dari 1 sampai dengan tak hingga fx dx itu divergen. Karena integral tak wajarnya itu divergen, maka dapat kita simpulkan bahwa deret dari jumlahan n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n dikalikan ln n itu divergen. Nah, selanjutnya di sini diberikan uji deret P. Apa yang dimaksud dengan uji deret P? Deret P di sini itu adalah deret positif atau P series. Sehingga di sini deret P yang dimana deret P itu adalah deret yang bentuknya adalah jumlahan dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n pangkat P. Nah, deret P ini akan konvergen jika P-nya lebih besar dari 1 dan divergen jika P-nya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, ingat, kalau P-nya itu sama dengan 1, maka deret P ini adalah deret harmonik. Kalau deret ini adalah deret harmonik, maka jelas dia divergen. Nah, selanjutnya, di sini diberikan contoh. Deret yang berbentuk jumlahan dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n pangkat 3, ya. Karena bentuknya di sini itu adalah deret P dengan P-nya itu adalah sama dengan 3, di mana P sama dengan 3 itu lebih dari 1, maka dengan menggunakan uji deret P, maka dapat dipastikan bahwa deret ini adalah konvergen. Nah, selanjutnya jika diberikan di sini deret yang berbentuk jumlahan dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n pangkat 1 per 3. Karena P-nya di sini sama dengan 1 per 3 kurang dari 1, maka deret ini menjadi divergen. Nah, selanjutnya diberikan contoh yang ketiga. Deret harmonik itu juga merupakan bagian dari deret P atau P series, ya. Di mana deretnya itu berbentuk jumlahan dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n. Nah, dari uji yang sebelumnya dapat dipastikan kalau deret harmonik ini merupakan deret yang divergen. Nah, sekarang kita buktikan deret harmonik itu divergen tapi menggunakan uji integral. Maka di sini ditentukan ya, integral dari 1 sampai dengan tak hingga 1 per x dx. Sehingga di sini kita peroleh limit dari T mendekati tak hingga integral dari 1 sampai T 1 per x dx. Kita tahu kalau integral dari 1 per x itu adalah ln x. Maka di sini kita peroleh limit untuk T mendekati tak hingga dari ln x dengan batas x-nya dari 1 sampai dengan T. Sehingga di sini kita peroleh limit untuk T mendekati tak hingga dari ln T dikurangi ln 1. Nah, kita tahu kalau ln 1 itu sama dengan 0. Maka tinggal kita peroleh limit untuk T mendekati tak hingga dari ln T. Maka kalau untuk T mendekati tak hingga, ln T di sini juga akan mendekati tak hingga. Nah, karena nilai integral tak wajarnya di sini sama dengan tak hingga, berarti integral tak wajarnya di sini divergen. Nah, karena integral tak wajar dari 1 per x dx itu divergen untuk batas x-nya dari 1 sampai dengan tak hingga, maka deret harmonik itu divergen. Nah, selanjutnya diberikan contoh yang kedua ya dari contoh 3, di mana deret dari jumlahan n sama dengan 0 sampai tak hingga dari n dikalikan e pangkat negatif n kuadrat itu konvergen. Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan uji integral. Nah, kalau
Kalau deret dari n e pangkat negatif n kuadrat kita pandang sebagai fungsi yang kontinu, di mana di sini kita tuliskan fungsinya itu adalah x dikalikan e pangkat negatif x kuadrat. Nah, selanjutnya integral tak wajar dari integral dari 0 sampai tak hingga dari x dikalikan e pangkat negatif x kuadrat dx itu sama dengan limit dari t mendekati tak hingga dari integral 0 sampai dengan t x dikalikan e pangkat negatif x kuadrat. Karena ini bentuknya adalah x dikalikan e pangkat negatif x kuadrat ya. Kalau negatif x kuadratnya ini saya misalkan sebagai u, maka turunannya adalah negatif 2x dx ya. Nah, oleh karena itu ya, karena di sini memuat x maka kita gunakan integral substitusi ya. Integral substitusi sehingga di sini x e pangkat negatif x kuadrat d negatif x kuadrat per negatif 2x. X-nya di sini kita coret ya. Sehingga di sini kita peroleh negatif setengah ln dari t mendekati tak hingga integral dari e pangkat negatif x kuadrat d negatif x kuadrat. Maka kita peroleh e pangkat negatif x kuadrat dengan batas x-nya dari 0 sampai dengan t. Nah, sekarang kita substitusikan untuk batas atas dan bawah. Sehingga kita peroleh negatif setengah dikalikan dengan limit dari t mendekati tak hingga e pangkat negatif t kuadrat dikurangi e pangkat 0. Nah, e pangkat 0 di sini sama dengan 1. Oleh karena itu di sini diperoleh negatif setengah dikalikan limit dari t mendekati tak hingga 1 per e pangkat t kuadrat dikurangi 1. Nah, sekarang harus kita ingat. Karena t-nya di sini mendekati tak hingga, maka t kuadrat mendekati tak hingga. E pangkat t kuadrat mendekati tak hingga. Maka 1 per e pangkat t kuadrat di sini mendekati 0. Oleh karena itu di sini diperoleh negatif setengah dikalikan 0 dikurangi 1. Maka diperoleh hasilnya sama dengan setengah. Nah, karena di sini integral tak wajarnya di sini bernilai setengah, maka integral tak wajar dari x e pangkat negatif x kuadrat dx dengan batas x-nya dari 0 sampai dengan tak hingga konvergen. Nah, konvergennya ke setengah. Oleh karena itu, deret dari sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n dikalikan e pangkat negatif n kuadrat di sini konvergen. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji integral untuk deret positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.